Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarih wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'ala al-mutawaffa 'anha zawjuha wal mabtutati mulazamatul waiti wa yajibu ban wajib wa yajibu dan ban wajib wa yajibu dan wajib ya alal mutawaffa anha zawjuha bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya wal mabtutati dan perempuan yang dicerai bain mulazamatul baiti menetapi rumah ketika sudah dicerai ataupun suaminya meninggal dunia. Seorang istri itu kan melakukan iddah. Nah, ketika iddah dia harus mulazamatul bait, menetapi rumahnya, ai wa huwa al-maskanul ladzi kanat fihi 'indal firqah in laqa biha. Yang dimaksud bait itu, rumah itu adalah al-maskan, tempat tinggal, alladzi kanat fihi indal firqati, yang mana perempuan itu ada di dalamnya ketika dicerai. Ketika dicerai, tempat tinggalnya memang di situ gitu loh. Maka dia menetapi rumah tersebut selama iddah. In laqa biha, jika tempat itu layak baginya. Batas layak tidaknya itu adalah batas kebutuhan. Yang dimaksud rumah layak, rumah itu dibuat kebutuhannya apa kan gitu tuh. Itu kan untuk agar supaya seseorang tidak kehujanan, tidak kepanasan kalau sedang panas, dan tidak kedinginan ketika malam, dan seterusnya lah. Tempat tinggal sebagaimana mestinya, itu yang dimaksud, walaupun sederhana ataupun kecil. Walaysa li zawjin wala ghairihi ikhrajuha min maskani firaqiha, dan tidak boleh bagi suami jika perempuan istrinya dicerai, wala ghairihi atau selain suami, seumpamanya suaminya meninggal dunia, maka mertuanya kah atau siapanya kah, nggak boleh ikhrajuha, mengeluarkan perempuan tersebut mimmaskani firaqiha, dari tempat tinggal berpisahnya wanita tersebut, karena memang tempat mulazamahnya di situ selama iddah. Wala laha khurujun minhu wa in radiya zawjuha, begitu juga perempuan tersebut nggak boleh keluar dari rumah itu, dari tempat tinggal itu nggak boleh keluar. Wa in radiya zawjuha, walaupun sang suami atau suaminya ridho atau rela dia keluar. Illa lihajatin, kecuali ada kebutuhan boleh keluar. Artinya keluar rumah ya, artinya keluar rumah dari rumah tempat dia iddah gitu. Kalau ada hajat tidak dipermasalahkan, kalau nggak ada hajat nggak boleh keluar. Apapun alasannya, kalau bukan hajat tak boleh perempuan yang sedang iddah itu keluar rumah. Seperti apa yang dimaksud kebutuhan itu, fayajuzu lahal khuruj, maka boleh bagi perempuan yang sedang iddah al khuruj, keluar rumah, ka'an takhruja fin nahar, seperti contoh dia keluar di waktu siang, li syira'i ta'amin, untuk membeli makanan.
seumpamanya di rumah nggak ada makanan, mau masak nggak ada dimasak dan seterusnya, maka karena ini adalah kebutuhan hidup makan dan minum, maka boleh beli, bukan beli jajan ya. Beda kalau li syara itu amin tapi untuk jajan bukan untuk kebutuhan, itu beda, nggak boleh keluar. Di rumah sudah ada nasi lauk, sudah disiapkan makan di situ, cuman pengen jajan gitu, pengen bakso lah, pengen mie, maka kemudian dia keluar, perempuan sedang itu nggak boleh, karena itu nggak masuk kategori hajah. Aukatan atau beli kain katun ya, beli kain untuk apa namanya, bajunya nggak ada seumpamanya. Wabai'i ghazlin, dan menjual tenunan seumpamanya memang eh, penghasilannya lewat itu, lewat jualan itu. Aukutnin, atau menjual kain katun, kain kapas ya, menjual kapas, bukan kain, ini menjual kapas, menjual benang, menjual kapas, ini contoh saja. Wanahwi dzalik, dan seumpamanya atau sejenisnya lah, intinya masuk kategori kebutuhan gitu. Kalau kayak kondangan, apalagi kayak melayat orang sakit atau orang hidup, menjenguk orang sakit, itu bukan kebutuhan, maka tetap tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang iddah keluar rumah, nggak boleh. Kalau orang Madura yang terabet-labet seumpamanya kan, kondangan tak boleh, kecuali memang uh, sebuah kewajiban ya. Kondangan wajib kayak diundang pernikahan itu kan wajib hukumnya, itu hajah, masuk kategori hajah, tetapi tetap dengan koridor-koridor atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang ihdad dan sejenisnya lah, kira-kira begitu. Kemudian wa yajuzu lahal khuruj lailan, dan boleh bagi seorang perempuan yang sedang iddah tadi al khuruj lailan, keluar di waktu malam, ila dari jaratiha, menuju rumah tetangganya, liwazlin, untuk menenun seumpamanya, menenun kain. Kalau dulu kan perempuan, kerjaannya perempuan itu menenun kain. Anggaplah urunan atau rombongan gitu ya, bekerja sama dalam menenun. Wahadisin, dan untuk berbicara ataupun apa ya, ngobrol wanahwihima dan sejenisnya, boleh keluar di waktu malam untuk keadaan seperti itu. Kenapa ini dibolehkan sedangkan ini bukan sebuah kebutuhan? Karena masuk kategori waktu malam. Emang kenapa kalau malam? Karena kalau malam itu lebih aman daripada terlihatnya dia, terlihat dari laki-laki dan seterusnya. Akan tetapi bisyarti an tarji'a wa tabita fi baitiha, akan tetapi dengan syarat dia harus balik pulang ke rumahnya, wa tabita fi baitiha, dan menginap di rumahnya, di tempat tinggalnya, tidak menginap di rumah tetangganya gitu maksudnya. Kalau menginap di tetangganya beda lagi nanti itu. Akan tetapi jika memang keluar rumah di waktu malam yang semacam ini menimbulkan fitnah, maka tentu hukum kebolehan itu tidak ada, diralat ya, hukum kebolehan keluar rumah itu diralat karena disebabkan ada ilat, apa namanya, dikhawatirkan adanya fitnah, maka tetap tidak diperbolehkan keluar rumah walaupun malam. Contoh kayak kalau keluar rumah sendirian seumpamanya, ini rawan pemerkosaan, rawan pelecehan dan sejenisnya lah, kemalingan.
dan semacamnya. Maka ini termasuk ilat yang menyebabkan perempuan itu tidak diperbolehkan keluar rumah. Jika aman-aman saja maka boleh dengan catatan seperti tadi, keluar rumah untuk lighazlin atau hadis sekedar bercerita. Akan tetapi keluar rumahnya bukan berangkat sendirian, bil mahram ya, tetap dengan mahram, bawa ponakannya lah seumpamanya punya, atau saudaranya lah, atau ayahnya lah, dan seterusnya, kira-kira gitu. Tetap koridor-koridor peraturan-peraturan agama itu tetap berlaku ya. Kemudian wa yajuzu lahal khuruj aidan, boleh juga bagi perempuan itu keluar rumah idza khafat ala nafsiha, jika dia khawatir akan dirinya. Dia tinggal sendirian di rumah seumpamanya, khawatir, takut apalah dan seterusnya, karena nggak biasa tinggal sendiri, maka boleh keluar rumah di waktu malam, tidur di rumah mahramnya lah, entah itu neneknya, rumah ini dan seterusnya. Keluar rumah semacam itu boleh. Awaladiha, atau khawatir akan anaknya, wa ghairi dzalik, dan sejenisnya, mimma huwa madhkurun fil mutawalat, yaitu dari sesuatu yang dibahas di kitab-kitab yang lebih luas, lebih panjang pembahasannya, tentang apa saja itu, hal-hal yang diperbolehkan keluar rumah itu bisa dibaca di kitab-kitab yang lebih luas ya. Boleh keluar rumah di waktu malam semacam ini, ketika khawatir akan dirinya, khawatir akan anaknya dan seterusnya lah. Kira-kira demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu ta'ala alam bissawab.